wabarakatuh. Saya Apridiananda dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Rasulullah dan Peradaban Islam di Prode Mekah. 1. Pendahuluan. Dalam sejarah peradaban Islam, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW biasanya dibedakan menjadi dua, yakni ketika menjalani hidup di Mekah dan menjalani hidup di Madinah. Masalah 1. Bagaimana peradaban Mekah sebelum Islam. 2. Bagaimana dakwah Mekah. 3. Bagaimana pembentukan sistem sosial di Mekah. Peradaban Arab sebelum Islam. Jazirah Arab dalam bahasa Indonesia diartikan semenanjung Arabia, sebuah kawasan tempat dilahirkannya Islam. Secara geografis, Salbia membagi Jazirah Arab ke dalam dua wilayah, yaitu tengah dan bagian pinggiran. Bagian tengah terdiri dari gurun dan bukit pasir, serta beberapa pegunungan yang tidak begitu tinggi, hingga hujan tidak banyak turun. Akibatnya penduduk hidup berpindah-pindah satu tempat ke tempat lainnya, mengikuti turunnya hujan dan mencari tanah yang subur, guna melindungi unta dan ternaknya. Bagian pinggiran merupakan bagian maritim. Karena itu penduduknya tidak memadai, sehingga mereka bisa mengembangkan kebudayaannya jauh memungkinkan dibandingkan masyarakat Baduy yang nomaden. Misalnya, mereka dapat mendirikan kota dan kerajaan. Kerajaan besar pada saat itu adalah Yaman dan Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah Islam dilahirkan, karena Hijaz dapat mempertahankan kemerdekaannya, tidak pernah dijajah dan diduduki atau dipengaruhi oleh negara lain. Sebab secara ekonomis negara itu tergolong negara miskin, sehingga negara lain tidak berpengaruh. Sejarahnya merupakan pusat lahirnya agama besar. Misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimlah yang membangun Ka'bah di sekitar sumur Zam-Zam. Pemberian Allah dengan hadirnya air Zam-Zam di Ka'bah kota Mekah menjadi pusat interaksi dan kebudayaan bangsa Arab. Menurut catatan sejarah bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Arab menyembah berhala. Terdapat sekitar 360 patung berhala yang disembah. Di antaranya yang terbesar adalah Lata, Uzza, dan Manata. Kepercayaan selain menyembah berhala adalah Zorata atau penyembah api, penyembah binatang, dan langit, khususnya di anut bagian Arab Timur. Penganut agama Yahudi juga ada. Zaman sebelum lahirnya Islam di tanah Arab adalah zaman Zahiliyah. Arab Zahiliyah ini bukan hanya buta askara, akan tetapi lebih dari itu, yaitu bangsa yang tidak mempunyai peradaban, tidak mengenal aturan atau norma. Kehidupan yang sangat getir dan keras di tengah gurun pasir menyebabkan orang Arab mempunyai kebiasaan buruk. Di antaranya memandang rendah derajat manusia, membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir, wanita diperjualbelikan, suka berjudi, mencuri, dan lain-lainnya. 2. Pemerintahan. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal pemerintah pusat. Masing-masing kabilah mempunyai pemerintah sendiri yang diketahui oleh sang. Samping itu ada juga hakim yang bertugas mengadili sesama kabilah apabila ada perselisihan. Kabilah yang disegani pada masa itu adalah kabilah Quraisy yang mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, Al-Hijabah yang bertugas mengurusi Ka'bah seperti menjaga, membuka, menutup, serta menjaga keamanan dan ketertiban Ka'bah. 2. Al-Daqwah adalah sesuatu majelis permusyawaratan rakyat yang bertugas mengurusi masalah perundang-undangan di bidang politik, sosial, dan budaya. Yang ketiga ada Diyat, adalah suatu majelis yang mengurusi masalah pengadilan baik pidana maupun perdata. Yang keempat ada Al-Qiyadah, adalah majelis yang mengurusi angkatan perang negeri Mekah yang mempunyai bersenjata yang terdiri dari pasukan perang dan penjaga keamanan dan petugas lainnya. 3. Keagamaan. Sebelum Islam datang ke negeri Arab, orang Arab sudah mempercayai akan keesaan Allah sebagai Tuhan. Kepercayaan ini diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Agama tersebut dalam Al-Quran disebut agama Hanif. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Quran menyebut bahwa masih mempercayai keesaan Allah SWT sebagai pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Jika menjawab bahwa semua itu dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.
timur, dan barat. Kebersihan Mekah menjadi pusat perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan mereka telah dikisahkan dan dicatat dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 1 dan 4. Dinamakan Al-Mu'allaq Al-Sab'ah. Selanjutnya adalah dakwah Mekah Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Aminah. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Majinah dan Jumajah. Bagi yang memiliki syair yang bagus, ia akan mendapat hadiah dan menjadi kehormatan bagi suku dan kabilahnya, serta syairnya akan diganti 5. Seni budaya pada kehidupan bangsa Arab. Sastra mempunyai arti penting dalam kehidupan mereka. Bangsa Arab mengabadikan peristiwa-peristiwa dalam syair yang dikelompokkan setiap tahunnya di pasar Senin. 4. Ekonomi. Bangsa Arab termasuk bangsa yang gemar berdagang. Dalam bidang ekonomi, Mekah telah menjadi jalur perdagangan yang sangat penting pada saat itu karena posisinya menghubungkan antara utara selatan. 20 April 570 Masehi atau disebut dengan 12 Rabiul Awal. Tahun ini disebut dengan tahun gajah karena pada tahun itu penyerangan terhadap Ka'bah yang dilakukan Raja Abraha dari Yaman. Pada saat masih kecil, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian dikembalikan kepada ibunya. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal dunia di usia 80 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib yang juga ayah dari Ali bin Abi Thalib. Dia juga dikenal sebagai seorang yang memiliki perangai yang mempesona sehingga masyarakat Mekah pada waktu itu menggelarnya Al-Amin dengan penghormatan kepada Nabi Muhammad sebagai pemuda yang bisa dipercaya. Pernah datang ke Gua Hira, kembali sekujur tubuhnya gemetar. Karena itu beliau bergegas pulang. Seketiba di rumah, beliau meminta Hajijah menyelimutkan tubuhnya, dan seketika itulah turunlah kala beliau sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba terdengar seperti yang didengarnya, "Ya Muhammad, engkau itu utusan Allah yang benar." Nabi Muhammad menengok ke arah datangnya suara. Beliau melihat Jibril yang Al-Alaq ayat 1-5. 3 tahun lamanya Nabi Muhammad telah menjadi nabi. Itu menunggu dan merindukan kedatangan kembali malaikat Jibril. Sampai pada suatu saat dalam melihat realitas sosial akibat perundungannya yang sering dilakukannya pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Beliau memperoleh wahyu dari Allah SWT lewat malaikat Jibril, yaitu surat. Bagian itu berakhir ketika pada saat Nabi Muhammad berusia 50 tahun ketika istrinya meninggal dunia. Mendekati usianya yang 40 tahun, Nabi Muhammad sering uzlah ke Gua Hira Al-Jabar. Dari sinilah beliau memperoleh banyak hikmah. Thalib adalah seorang pedagang, maka tidak mengherankan lagi Nabi Muhammad SAW sering berpergian dengan pamannya untuk berdagang. Dalam sejarah berikutnya, Nabi Muhammad tumbuh dan berkembang menjadi pemuda yang baik dan berkenan. Pulang ke Madinah, Aminah jatuh sakit yang menyebabkannya meninggal dunia. Sepeninggalan ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Pada masa usia Nabi Muhammad SAW kurang lebih mencapai 6 tahun. Dia menjadi yatim piatu. Ketika itu dia diajak oleh ibunya ke Madinah dan makam ayahnya. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Untuk itu, beliau melakukan dakwah berdasarkan petunjuk-petunjuk wahyu yang dijalankan dengan sabar dan ikhlas. Strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad dibagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah melalui silaturahmi keluarga besar Bani Hashim. Yang ketiga, tahapan dakwah secara terang-terangan. Yang keempat, dakwah menggunakan segala sarana politik, ekonomi, perkawinan, perdamaian, dan surat menyurat. Ajakan Rasulullah untuk mengagungkan Tuhan dimulai dari lingkungan keluarga, mula-mula Khadijah yang percaya terlebih dahulu.
Kemudian Ali bin Abi Thalib yang masih belum baligh ketika ia melihat Nabi Muhammad dan Khadijah sedang sholat dan menanyakan kepada keduanya bahwa kepada siapa mereka bersujud. Rasulullah menerangkan bahwa kami bersujud kepada Allah yang mengutusku menjadi nabi dan memerintahku mengajak manusia menyembah Allah, dan Nabi mengajaknya masuk Islam. Zaid bin Harisah, seorang mantan sahaya Nabi, adalah orang ketiga yang masuk Islam. Demikianlah Islam baru tersiar secara diam-diam di kalangan keluarga. Sedangkan kaum Quraisy merasa terancam dengan berkembangnya dakwah Islam. Mereka berusaha menghalang-halangi dakwah tersebut dengan berbagai cara. Antara lain dengan memutuskan hubungan antara kaum muslimin dan Quraisy, menyiksa mereka yang lemah sampai-sampai ada yang dibunuh sehingga Nabi memerintahkannya berhijrah ke Abyssinia. Dan orang Quraisy tidak senang dengan hijrahnya kaum muslimin ke Abyssinia. Mereka mengutus dua orang, yakni Amr bin As dan Abdullah bin Ibnu Abi Rabiah dengan membawa banyak hadiah. Mereka meminta kepada raja agar supaya mau mengembalikan kaum muslimin ke negeri asalnya. Tetapi Raja Najasyi tidak mau mengabulkan permintaan Quraisy setelah mendengar keterangan tentang agama baru itu Islam, yang mengakui bahwa Nabi Isa sebagai hambanya. Bahkan Raja melindungi mereka dengan baik. Kaum Quraisy memboikot kaum muslimin dengan menggantungkan piagam di atas Ka'bah agar mereka tidak berhubungan dengan kaum muslim. Kaum muslimin bersama Nabi SAW menyelamatkan diri ke celah-celah gunung di luar Mekah. Mengalami penderitaan yang sangat karena kekurangan makanan, piagam itu telah dimakan rayap setelah berjalan lebih dari 3 tahun tanpa hasil yang memuaskan untuk mencegah kaum muslimin agar supaya keluar dari Islam, yang akhirnya piagam itu mereka batalkan. Orang-orang Quraisy semakin keras mengganggu Rasulullah sehingga beliau merasa tertekan sekali. Nabi Muhammad SAW ingin menyiarkan agama ke Taif di tengah suku Saqif, namun beliau ditolak oleh penduduk Taif, bahkan mereka menyakitinya dengan melempari batu. Beliau berlindung ke kebun milik Utbah dan Syaibah, anak-anak Rabi'ah yang memperhatikan keadaannya. Budak mereka, Adas, yang beragama Nasrani, memberinya buah anggur yang dipetik dari kebun itu, dan ia heran dengan bacaan basmalah yang diucapkan oleh orang asing itu ketika mulai makan buah pemberiannya. Nabi menanyakan dari mana asalnya dan apa agamanya. Setelah mengetahui identitas pribadinya, Nabi pun berkata bahwa Nineveh, tempat tinggal Adas, adalah negeri tempat orang-orang baik. Yunus, anak Matta, Adas berkata, "Dari mana Tuhan tahu Yunus anak Matta?" Nabi berkata, "Ya saudaraku, ia seorang nabi dan aku juga nabi." Setelah peristiwa itu, dakwah Islam menemukan kemajuan. Sejumlah penduduk Yastrib datang ke Mekah untuk berjanji mereka berdiri dari suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam dalam 3 golongan. Yang pertama, pada tahun ke-10 kenabian, hal ini berawal dari pertikaian antara suku Aus dan Khazraj, di mana mereka mendambakan perdamaian. Yang kedua, pada tahun ke-12 kenabian, delegasi Yastrib, 10 orang suku Khazraj, 2 orang Aus, serta seorang wanita menemui Nabi di sebuah tempat yang dinamakan Aqabah dan melakukan ikrar kesetiaan yang dinamakan Aqabah pertama, yaitu berisi mereka akan berjanji tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Ketika mereka kembali ke Yastrib, Nabi mengutus Mus'ab ibnu Umair untuk mengajarkan Islam di antara mereka. Yang ketiga, pada tahun ke-13, jamaah haji Yastrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yastrib, mereka meminta Nabi untuk pindah ke Yastrib. Mereka berjanji untuk membela Nabi, kemudian juga mengadakan perjanjian yang dinamakan perjanjian Bai'ah Aqabah kedua, yaitu mereka berjanji akan membela Nabi baik dengan jiwa maupun raga dan mengangkatnya sebagai pemimpinnya.
Setelah mengetahui perjanjian tersebut, orang kafir Quraisy melakukan tekanan dan intimidasi lebih kejam lagi terhadap kaum muslimin. Karena hal ini, akhirnya Nabi memerintah sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib. Dalam waktu 2 bulan, kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tetap bersama Nabi SAW. Akhirnya, Nabi pun hijrah ke Yathrib bersama mereka karena kafir Quraisy sudah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Membentukkan sistem sosial di Mekah. Dari sudut pandang sosiologis, menarik untuk mengetahui struktur sosial dan masyarakat Arab. Dalam hal ini, kita juga harus membedakan antara penduduk nomad dan penduduk kota. Bangsa Baduy tinggal di tenda-tenda dan perkemahan. Mereka ada di gurun-gurun. Struktur dasar masyarakat Baduy adalah organisasi suku. Anggota satu keluarga tinggal di satu tenda. Berkumpul tenda-tenda kayak seperti perkemahan disebut hai, dan kumpulan hai membentuk satu suku yang dalam bahasa dinamakan kaum. Kumpulan suku-suku yang menjadi satu disebut dengan kabilah. Semua anggota suku menganggap diri mereka menjadi satu anggota keluarga dan memilih pimpinan mereka datang, disebut syekh. Mereka memakai satu istilah khusus yang dinamakan bani, sebutan yang dipakai sebagai nama depan mereka. Nama asal beberapa suku ini adalah feminin, dan dari fakta ini beberapa sarjana menyimpulkan bahwa sistem matrilineal masih ada di Arab sebelum datangnya Islam. Kaum nomad ini selalu berpindah dan tidak menetap di satu tempat. Mereka berpindah dari tempat satu ke tempat lain guna mencari air dan rumput untuk binatang mereka, juga untuk melakukan penyerbuan ke suku lain. Oleh karena itu, mereka tidak mengenal konsep kepemilikan tanah. Bahkan di Madinah pun, yang merupakan oasis subur, pertanian belum pada tingkat yang mengarah pada kepemilikan tanah secara individu. Kesimpulannya, secara geografis Salabi membagi Jazirah Arab ke dalam 2 wilayah, yaitu tengah dan bagian pinggiran. Bagian tengah terdiri dari gurun dan bukit pasir serta beberapa pegunungan yang tidak begitu tinggi hingga hujan tidak banyak turun. Akibatnya, penduduk hidup berpindah-pindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti turunnya hujan dan mencari tanah subur guna menghidupi unta dan ternaknya. Bagian pinggiran merupakan bagian maritim, karena itu penduduknya tidak nomaden, sehingga mereka bisa mengembangkan kebudayaan jauh memungkinkan dibanding dengan masyarakat Baduy yang nomaden. Misalnya, mereka dapat mendirikan kota dan kerajaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.